Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini, saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, tetap semangat mengerjakan banyak hal. Kita masuk di dalam program Firman-Mu, Pelita bagi Hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca pemberitaan firman kita pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-141. Biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kudus, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hidup yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Bahkan kesempatan sekali lagi kami mendengar firman Tuhan. Bapa, biarlah hikmat bijaksana dari Tuhan turun atas kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan tertanam dalam hidup kami dan dapat kami praktekkan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, berfirman pada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 141 yang menyatakan, doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagianmu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkap seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar-benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari ini bertemakan carilah Tuhan. Saya teringat suatu ketika ada seorang yang bukan Kristen, taruhlah dia seorang ateis, bilang sama saya begini, Yohanes, memangnya manusia bisa cari Tuhan? Kemudian saya bertanya kepada Bapak ini, maksud Bapak apa? Loh, kamu pernah bilang bahwa manusia itu terbatas dan Tuhan itu tidak terbatas. Apakah manusia bisa menemukan Tuhan yang tidak terbatas? Sedangkan manusia itu sendiri terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan seorang ateis ini terus saya pikirkan. Sehingga pada malam hari ini tema carilah Tuhan dikhususkan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang sudah mengenal Kristus, yang sudah ditemukan oleh Kristus yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Bapak Ibu, kalau temanya carilah Tuhan, pertanyaan sederhana, seberapa sering Bapak Ibu sebagai seorang Kristen
mencari Tuhan setiap hari. Pertanyaan muncul, Yohanes, seperti apa itu mencari Tuhan? Dulu saya ingat banget ada sebuah lagu rohani yang selalu diplesetkan. Lagunya begini, ku cari wajahmu, tapi tak ketemu. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa manusia itu terbatas mencari Tuhan yang tak terbatas. Sehingga apa arti carilah Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang labelnya, yang statusnya adalah seorang Kristen? Pertanyaan kedua, mengapa seorang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus mencari Tuhan? Yang ketiga, apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan menemukan Tuhan ketika kita mencari? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan dituntun sama firman Tuhan. Mazmur 141, di mana judul daripada Mazmur pasal 141 ini adalah doa dalam pencobaan. Doa seorang Raja Daud. Doa seorang yang dipandang oleh bangsanya, seorang raja yang secara logika itu punya kekuatan, dia punya prestis, dia punya kemampuan yang dahsyat. Tapi kalau Bapak, Ibu dan saya membaca firman Tuhan, Mazmur 141, kita menemukan bahwa seorang Daud ternyata mengatakan kepada Tuhan 3 hal penting. Yohanes, apa yang disampaikan Daud lewat mazmurnya kepada Tuhan sebanyak 3 hal itu? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita membaca pasal ini, kita menemukan bahwa Daud sebagai raja, dia mengakui bahwa dia punya kelemahan. Ayat 3 dan ayat 4, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku, jagalah, jangan condongkanlah hatiku kepada yang jahat. Yang pertama, Daud bilang sama Tuhan bahwa dia punya kelemahan. Walaupun dia seorang raja yang punya segalanya, Daud mengakui bahwa dia punya kelemahan. Dan kelemahannya adalah apa? Bibirnya, mulutnya, bahkan hatinya mungkin gampang tergoda dengan hal-hal yang jahat. Itu yang pertama. Apa yang dikatakan Daud kepada Tuhan? Hal yang kedua, Daud katakan bahwa apa? Ketika dia tahu dia punya kelemahan, dia katakan sama Tuhan, Tuhan, aku ingin bergantung kepadamu. Ayat 1 dan ayat 2 mengatakan bahwa apa? Aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Daud katakan kepada Tuhan bahwa aku ingin bergantung kepadamu, aku ingin mengandalkan Engkau. Karena Daud tahu bahwa dia bukan manusia yang sempurna. Mungkin rakyatnya memandang dia raja yang luar biasa, tapi Daud tahu kondisi dia secara pribadi, dan dia katakan bahwa dia ingin dan selalu bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam konteks dia mengalami pencobaan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lemah, maka aku membutuhkan Engkau yang bisa menguatkan aku. Yang ketiga, apa yang disampaikan Daud kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamu, aku berlindung, janganlah campakkan aku. Maka yang ketiga, ketika Daud tahu dia lemah, yang kedua, dia ingin bergantung sama Tuhan, yang ketiga, dia komitmen, dia berjanji, dia buat satu komitmen mengatakan, aku, hidupku akan selalu tertuju kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat Mazmur 141 kita belajar 3 hal dari seorang sosok Daud. Dia tahu kelemahannya,
dan dia bergantung kepada Tuhannya, dan dia berkomitmen untuk memfokuskan hidupnya tertuju kepada Tuhan. Latar belakang Daud pada saat itu, dia sedang mengalami pencobaan yang berat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memandang seorang Daud, ternyata dia adalah sosok yang dekat dengan Tuhan, dan tidak hanya bicara soal pencobaan, tapi hal-hal yang bukan pencobaan, hal-hal yang sukacita, Daud tetap dalam konteks di dalam Tuhan. Yohanes, apa yang bisa kita pelajari, kita bisa praktekkan di masa kini sebagai seorang Kristen yang sudah ditemukan Tuhan? Tetapi terkadang Bapak, Ibu, Saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Kita sudah ditemukan Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Kristus, tetapi kita menjadi pribadi yang terkadang kita lepaskan Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Ada yang pernah bilang begini, Yohanes, Tuhan sedang jauh dari saya. Bapak Ibu, itu kalimat yang salah. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, hanya kita yang menjauh dari Tuhan. Bahkan aplikasinya buat kita pada masa kini jelas sekali. Sebagai seorang Kristen, hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya bukan hidup yang mulus jalannya. Betul Bapak Ibu? Bukan jalan yang rata. Betul Bapak Ibu? Bukan jalan yang tidak berkelok-kelok, jalan yang lurus ke depan. Apakah demikian? Tidak. Hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai seorang Kristen pasti ada kerikilnya, pasti selalu berkelak-kelok. Dan disinilah dituntut seorang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bagaimana kita menyingkapi kondisi ini supaya kita bisa terlewat dari segala pencobaan, godaan maupun musibah-musibah atau bencana yang Tuhan izinkan buat hidup kita. Bapak Ibu, sebagai keluarga, saya yakin dan percaya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, kita punya pergumulan-pergumulan. Kondisi di luar sana masih terus terjadi, masih terus mengancam. Di sisi lain, banyak manusia tidak taat dengan peraturan-peraturan yang ada, membuat kita menjadi sepertinya paranoid. Bapak itu paranoid, ketakutan, khawatir. Nanti kalau misalnya aku keluar, apakah aku nanti akan terkena? Gereja-gereja sebelumnya membuat ibadah lewat online dan kita mengalami itu. Apa yang kita bisa lakukan dengan meneladani seorang Daud, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ada 3 hal. Seperti biasa, kalau saya menyampaikan firman, 3 hal penting yang kita bisa pelajari. Apa yang pertama, Yohanes? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara dan saya bukan orang yang sempurna. Kalau Bapak, Ibu, Saudara yakin dan percaya kita bukan orang sempurna, maka tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat membanggakan diri dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Daud punya kesempatan gak sombong? Punya, dia seorang raja. Tapi dia sadar, dia punya kelemahan. Kelemahan Daud apa? Bibir dan lidahnya. Setelah kecenderungannya condong bisa tergoda. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara punya kelemahan. Kenali kelemahan Bapak, Ibu. Apa kelemahanku? Kalau Daud, bibir dan lidahnya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa kelemahannya? Apakah kita lemah dalam hal iman? Apakah kita lemah dalam hal berelasi? Apakah kita lemah dalam hal ketakutan, kekhawatiran? Sampaikan itu, kenali itu dalam diri Bapak Ibu. Itu yang pertama.
Daud tahu dirinya lemah. Maka kita bisa pelajari, kenali diri kita, bahwa kita penuh dengan kekurangan. Kita bukan manusia yang sempurna. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kenali diri kita. Yang kedua yang penting adalah apa? Kalau kita tahu kita lemah, kita tahu kita banyak kekurangan, maka kita jangan sombong untuk tidak mau dibantu. Maka kita jangan tinggi hati kalau kita tidak mau didukung. Daud tahu kelemahannya, dia cari Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan yang di awal tadi, saya ulang. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara dan saya mencari Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu hari ini? Atau Bapak Ibu dan saya tidak punya waktu, sibuk, fokus kepada masalah. Padahal Tuhan bilang apa? Ketika ada problem, ketika ada masalah, mari fokus kepada siapa? Kepada siapa engkau berjalan, dengan siapa engkau melewatinya. Maka yang kedua, seberapa sering Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Mencari Tuhan itu artinya seberapa kita katakan sama Tuhan. Di sini dikatakan doa seorang Daud dalam pencobaan. Seberapa doa Bapak Ibu Saudara sekalian itu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. 24 jam Tuhan kasih buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Berapa jam, berapa menit kita kasih untuk kita isi dengan apa? Curhatan kita kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, aku gak mampu, Tuhan jaga kelemahanku, Tuhan kurangi segala hal yang jahat dalam diriku. Atau ternyata Bapak Ibu Saudara dan saya lebih cenderung kepada kemampuan diri. Daud cari Tuhan, Daud ingin bergantung sama Tuhan. Maka hari ini yang kedua Bapak Ibu, yuk kuatin lagi. Kalau kata istilah sekarang, gaspol, jangan bikin kendor. Doa Bapak Ibu, cari terus Tuhan. Ingat, kasih mula-mula. Dia yang sudah mencarimu, menemukanmu, memberikan kamu kasih karunia. Dan jangan abaikan itu. Dia menunggu. Dia setia mendengar keluh kesah kita. Kalau kita sadar kita lemah, yuk katakan sama Tuhan, Tuhan, aku sebagai suami, aku sebagai orang tua, aku sebagai ayah, aku lemah. Bangun kehidupan doa yang dahsyat di dalam keluarga kita. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai oma, sebagai opa. Mari kita bangun kehidupan doa kita. Sama-sama kita mencari Tuhan untuk supaya Tuhan dengar kita membutuhkan Dia dalam kondisi saat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau Daud komitmen, Tuhanku, mataku tertuju hanya kepadamu. Yuk, jangan menjadi Kristen setengah-setengah Bapak Ibu. Di luar sana terlalu banyak orang ngaku Kristen, tapi hidupnya tidak ada Kristus. Hari ini, jangan menjadi Kristen yang cuma KTP. Hari ini, jangan jadi Kristen yang cuma tradisi. Hari ini, jangan jadi Kristen yang cuma rutinitas. Tapi mari jadi Kristen yang berkomitmen. Hidup yang Tuhan kasih, kita berikan, kita arahkan kepada Kristus, kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami seperti yang Daud alami, kita dengan otomatis cari Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan.
Dan biarlah komitmen itu menjadi titik kita hari ini dan ke depan, termotivasi menjadi Kristen yang hidup bukan karena kondisi, tapi Kristen yang hidup karena figur Tuhan yang mengizinkan kondisi ini terjadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup karena kondisi, maka Bapak Ibu akan menjadi lemah. Kenapa? Karena kondisi hari ini tidak mendukung Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini kita sama seperti Daud, yang dia bergantung kepada Tuhan, yang mengizinkan pencobaan terjadi buat Daud, maka hari ini berkomitmen sama Tuhan. Supaya apa? Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku akan berfokus, aku akan mengarahkan mataku kepada Engkau Tuhan, yang mengizinkan ini terjadi. Karena aku yakin Tuhan akan memberikan aku kekuatan dalam menjalani hidup. Bapak Ibu, Saudara, kita tidak pernah tahu pandemik ini akan berakhir kapan. Tempat saya mengajar sudah disetting bahwa tahun ajaran baru akan tetap home learning sampai akhir tahun. Saya tidak tahu sektor lain, tapi yang pasti sektor lain sudah mulai menggeliat dan tetap dalam konteks protokoler kesehatan. Mari, ketika kita terus menjaga diri kita tetap bersih, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer siap selalu, makan makanan yang sehat, berolahraga, tidur cukup. Ingat satu hal, cari Tuhan. Cari Dia yang mengizinkan kondisi ini terjadi, dan kita yakin Dialah yang akan memberikan kekuatan. Sama seperti Daud, diberikan kekuatan oleh Tuhan melewati pencobaan-pencobaan. Tuhan yang sama akan menguatkan kita melewati segala hal dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Selamat mencari Tuhan. Selamat berelasi lebih dalam dengan Tuhan. Bangun kehidupan doa kita di dalam keluarga. Karena itulah senjata yang dahsyat bagi seorang Kristen sejati. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, malam hari ini kami kembali dimotivasi oleh firman Tuhan melalui teladan Daud. Daud melakukan 3 hal penting dalam kehidupannya. Dia sadar akan kelemahannya, dan dia bergantung kepada Engkau Tuhan, dan berkomitmen di dalam hidupnya untuk tertuju selalu kepada Engkau. Ajar kami Tuhan menjadi Kristen sejati yang sungguh-sungguh Bapa tahu kelemahan kami, dan kami bergantung, mencari, mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Dan ajar kami tidak suam-suam kuku, tapi kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh Kristen sejati, yang berkomitmen mengandalkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyaksikan, mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Fanya Marbun. Pujian yang kalau saya boleh katakan respon dari firman Tuhan malam hari ini. Pujian yang berjudul In Christ Alone. Pujian yang berisi hanya di dalam Kristus kita dimampukan mengalami mukjizat, mengalami kekuatan dari Tuhan. Mari mendengarkan kesaksian pujian berikut ini. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and
His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and found their glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and found the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and found the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone.